Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece chapter 1017 udah keluar di Manga Plus semalam. Kejutan istimewa ditampilin sama Oda Sensei di halaman akhir. So, without any long again, monggo enjoy One Piece Face React, oke? Let's go! Judul chapter 1017 versi Manga Plus masih diartiin perintah. Kayaknya judul tersebut mengacu ke momen utama yang memberikan perintah ke seluruh Onigashima lewat kemampuan milik Bawang. Buat lebih jelasnya nanti bakal tak jelaskan di momennya soalnya chapter kali ini memang banyak banget momen menarik untuk dibahas. Terus lanjut ke cover judul yang masih sama dengan yang ada di spoilernya. Buat yang agak lupa, pokoknya cover judul 1017 masihlah requestan seorang fans yang minta Oda Sensei buat gambar seekor ketek yang sedang bermain puzzle dengan menggunakan tubuh bagi. BTW baju bagi lumayan keren, ada box-boxnya. Next kita masuk ke mono utamanya, oke? Chapter 1017 dimulai dengan memperlihatkan bagian dalam lantai pertunjukan di mana terlihat Queen dan anak buahnya sedang melihat ke atas bagian kastil. Mereka kaget karena tiba-tiba muncul seorang anak kecil di medan pertarungan yang luar biasa ini. Queen dan anak buahnya pun kebingungan dengan kehadiran Tama dan menghilangnya suara Bawang yang sebelumnya ingin memberikan pengumuman tentang jatuhnya Momonosuke. Belum lagi Bawang juga sempat salah ngomong dan malah nyiarin berita kekalahan dua Tobiropo yaitu Peguan dan Ulti. Hal tersebutlah yang membuat mereka kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi kepada Bawang. Lalu berlanjut munculnya Tama, jelas membuat Queen tambah kesal dan seketika marah sambil bertanya siapa sebenarnya kau ini. Nah, mendengar teriakan dari Queen, Tama yang sebelumnya berniat untuk memberikan perintah seketika pingsan karena rasa takut dibentak oleh Queen. Next, momen pun berpindah ke lantai 4, di mana salah satu anak buah dari kelompok Busbu terus-menerus mencoba menembak Jinbe. Sementara Busbu sendiri hanya tertawa saja melihat hal tersebut sambil berkata kepada Jinbe kalau Jinbe pasti sudah mengerti perbedaan jumlah di antara kedua pihak. Pastinya membuat pertarungan antara keduanya tidak mungkin menjadi 1 lawan 1, karena pihak yang memiliki lebih banyak pasukan pasti akan datang bersamaan dan memberikan bantuan kepada temannya. Jadi jalannya pertarungan pasti selalu mendapat gangguan mau bagaimanapun situasinya. Hal yang sama pun terlihat terjadi kepada pertarungan Franky melawan Sasaki dan Inuarashi dengan Jack yang selalu mendapatkan gangguan dari anak buah Kaido yang seperti tak ada habisnya terus berdatangan untuk melawan. Sementara itu beberapa gifter yang berada di lantai pertunjukan sudah mulai menyadari pemberontakan yang dilakukan oleh para pleaser dan waiters, sehingga pertarungan antara keduanya tak terelakkan lagi. Intinya di beberapa tempat yang ada di Onigashima, para aliansi pembebasan Wano Kuni sedang kesulitan karena terus-terusan dikeroyok oleh anak buah Kaido. Tapi itu semua gak berlangsung lama kok, karena di lantai pertunjukan, Tama terlihat sudah sadar dan mendapatkan semangat dari Nami dan Usopp. Well, alasan Nami dan Usopp memberi semangat itu biar Tama memiliki cukup keberanian untuk memberikan perintah kepada para gifter yang sudah memakan Kibidangonya. Dan akhirnya, Tama pun mulai bersuara dengan berkata, kepada seluruh gifter yang sudah memakan Kibidango, bergabunglah di pihak Luffy Aniki dan Momonosuke-kun. Mari bersama-sama, ayo kita kalahkan Kaido. Wah, sementara itu di momen yang sama saat Tama lagi ngasih perintah, diperlihatkan juga krunya Law yang sedang mencoba menyelamatkan Luffy dengan memompa air laut yang ada di dalam tubuh Luffy. Di sini kita bisa ngelihat kalau Luffy sudah berada di dalam kapal selam milik krunya Law. Mereka, para nakama Law, sedang memberikan pertolongan pada Luffy. Well, gak cuma momen Luffy dan kelompok krunya Law yang diperlihatkan, di sana juga diperlihatkan sedikit momen Momonosuke yang sedang menangis dan teringat akan Kinemon dan Kiku. Momen ini menjelaskan kondisi Momo dan Shinobu yang berhasil selamat setelah sebelumnya terlihat terjatuh dari tebing yang sangat tinggi. Ya, meskipun gak dijelasin bagaimana cara keduanya bisa berhasil selamat, tapi dengan adanya Shinobu di samping Momo, harusnya memang sudah bisa dipastiin kalau seenggaknya Shinobu bakal bisa nyelamatin Momo. Mengingat Shinobu dulunya adalah seorang kunoichi yang berpengalaman. Kembali ke Tama ya. Akhirnya perintah yang Tama berikan efeknya mulai terasa di seluruh Onigashima. Di momen ini diperlihatkan Queen yang memerintahkan anak buahnya untuk segera menghabisi Tama meskipun dia belum mengetahui apa maksud dari ucapan Tama dan apa sebenarnya yang dilakukan oleh Tama. Entah hanya karena kesal atau memang feeling Queen yang cukup kuat untuk bisa merasakan kalau sesuatu akan terjadi jika Tama tidak segera dihabisi. Semua sudah telat Queen. Perintah Tama adalah kekuatan yang sangat mutlak bagi para gifter. Terbukti dari momen pengkhianatan gifter yang terjadi secara tiba-tiba mengejutkan banyak orang, baik dari pihak aliansi sendiri ataupun pihak Kaido.
Karena memang gak semua pihak aliansi pembebasan Wano Kuni mengetahui rencana yang udah disiapkan oleh Tama, di mana dia berniat memberikan Kibidanggunya kepada gifter lainnya melalui Speed. Bahkan rencana tersebut sudah dimulai sejak dari penjara Udon dengan membuat beberapa anak buah Kaido beralih pihak menuruti apapun yang diperintahkan oleh Tama. Bisa dibilang di perang besar kali ini guys, Tama memegang peran yang sangat krusial di mana bisa membalikkan keadaan dalam waktu yang sangat singkat. Perbedaan jumlah pasukan yang sangat banyak menjadi salah satu masalah yang harus dihadapi oleh aliansi pembebasan Wano Kuni di perang besar kali ini. Berbeda dengan pertempuran di Pulau Manusia Ikan, di mana di sana pun perbedaan jumlah pasukan yang sangat besar harus dihadapi oleh kru topi jerami. Namun meski memiliki masalah yang sama, perbedaan dari kedua pertempuran tersebut terletak dari segi kekuatan musuhnya. Karena seperti yang kita tahu sendiri, di mana Kaido berencana membuat pasukan yang diisi oleh rata-rata pemakan buah iblis tipe Zoan. Hingga dia terpaksa bekerja sama dengan Joker untuk membuat buah iblis buatan agar impiannya tersebut tercapai meski imbasnya tidak memanusiakan pasukannya. Namun hasilnya bisa kita lihat seberapa kuat anak buah Kaido sehingga bisa mengurus cukup banyak energi untuk orang kuat sekalipun. Jinbe dan Franky saja kelihatan kewalahan kan? Makanya dengan suksesnya rencana Tama tersebut, pastinya momentum sekarang berada di pihak aliansi pembebasan Wano Kuni. Karena semua yang akan bertarung dengan All Star atau Tobiropo bisa fokus untuk melawan mereka 1 lawan 1 tanpa harus membagi fokus maupun kekuatan mereka terhadap sekelilingnya. Jadi, walaupun perang besar Onigashima ini belum berakhir, tapi jelas terlihat peran Tama begitu besar untuk membuat pertempuran ini menjadi cukup seimbang. Sekarang, tinggal bagaimana aliansi pembebasan Wano Kuni memanfaatkan rencana yang sudah dibuat oleh Tama. Nah, kalau udah gini, masih gak yakinkah Tama calon the next nakama? Memang dia bocah cilik penakut, tapi kesampingkan hal itu dan lihatlah apa yang Tama bisa lakukan di perang Onigashima ini. Terutama kekuatan buah iblisnya yang 11-12 seperti kekuatan buah iblisnya Big Mom. Ingin rasanya aku bicara terkait kekuatan buah iblis Tama, terutama di bagian Tama pingsan, tapi kok kekuatannya masih aktif. Sayangnya pembahasan ini harus kujadikan konten 3N biar menarik dan jadi ladang AdSense. Ada-ada aja ya. Next pindah ke CP0 sedang kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kayaknya di sini CP0 bahkan nggak bisa tahu apa yang sedang terjadi guys. Atau bagaimana situasi yang ada di perang Onigashima. Sepertinya mereka hanya bisa menebak jumlah pasukan dari setiap pihak saja tanpa bisa melihat situasi nyatanya. Atau mungkin mereka sebenarnya bisa mengetahui itu semua, tapi mereka gak tahu kemampuan apa yang ada di balik Kibidanggu yang dimakan oleh anak buah Kaido. Oh, udah CP0, jangan cuma diam duduk saja. Keluarlah dari ruangan itu, ikutlah pertempuran besar ini. Sembunyi-sembunyi wae bisanya. Next, momen pun kembali memperlihatkan Queen. Sepertinya dia udah mulai menyadari kalau semua pemberontakan gifter ini disebabkan oleh bocah yang sebelumnya berteriak. Sehingga di sini Queen pun mencoba menyerang Tama yang sedang merayakan keberhasilannya dengan Nami dan Usopp menggunakan laser beam dari mulutnya. Dan kelanjutannya masih sama dengan versi spoilernya di mana Sanji menyerang Queen dengan jurus Collier Strike yang akhirnya membuat beam tersebut meledak di mulutnya Queen sendiri. Lalu yang menarik adalah obrolan Sanji dengan Queen yang mengungkit masa lalu Queen yang ternyata dulunya sempat menjadi bagian dari kelompok peneliti gila yang disebut Mets. Di Wano Kuni ini kembali diungkap nama salah satu kelompok lagi setelah sebelumnya kelompok rahasia Sword juga diungkap di Wano. Kayaknya kalau ngelihat perkataan Sanji ada kemungkinan kalau Queen juga salah satu peneliti yang ngebantu perkembangan teknologi canggih yang dimiliki Girma saat ini. Atau mungkin ada tujuan lain yang sebenarnya dimiliki oleh kelompok Mets. Semakin banyak aja misteri menarik yang mulai terlihat saling nyambung. Bagaimana suatu kejadian berhubungan dengan kejadian lainnya. Belum lagi yang menarik adalah penamaan Mets yang sangat cocok untuk menjelaskan kumpulan peneliti-peneliti gila tersebut. Tapi yang jadi menarik lagi adalah Oda Sensei suka menggunakan bagian emosi manusia sebagai penamaan dari sesuatu yang berhubungan dengan sign. Sebut saja set, atau yang bisa dibaca set yang merupakan bahan yang dibutuhkan untuk membuat smile. Kalau kita lihat-lihat, ini udah kayak nasihat kehidupan dari Oda Sensei untuk membacanya. Maksudku begini ya, sad dan smile di One Piece itu bisa diartikan seperti ini. Kesedihan bisa jadi bumbu untuk membuat kita tersenyum nantinya. Sangat deep bukan? Kalau memang itu semua sengaja dibuat oleh Oda Sensei sebagai gambaran dari kehidupan. Tentunya ini hanyalah sekedar obrolan ngawur Mr. K, jadi jangan terlalu dianggap serius, oke? Don't take it seriously. I'm very serious. Oke, balik lagi ke momen Sanji dan Queen, di mana di momen setelah mereka berdua bernostalgia dengan masa lalunya, Queen pun langsung berubah ke bentuk hibridnya. Ya, bentuk dari hibrid Queen ini masih sama kayak yang udah dijelasin di spoilernya. Cuma Mr. K bisa leluasa melihat fakta kalau Queen ternyata cyborg sama halnya seperti Franky. Nah, dengan adanya fakta ini membuat Mr. K dapat ide 3N menarik.
Catat, udah 2 konten 3N dari 1 chapter. Next, berlanjut ke momen selanjutnya. Cuma mulai dari sini gak terlalu berbeda jauh sama yang ada di spoiler. Mulai dari momen Chopper yang sudah merasakan efek samping dari Rumble Ball barunya. Terus Zoro yang sedang berusaha diselamatkan dengan menggunakan obat dari Zou. Walau resikonya sangatlah bahaya, tapi ini Zoro bung, udah pernah kesasar nyawanya saat ngelawan Kuma. Dan berlanjut ke momen pertarungan antara Wushu dengan Jinbe. Yang cukup menarik mungkin adalah fakta kalau pedang yang digunakan oleh Wushu ternyata pedang kecil tapi ditutupi oleh sarung pedang untuk pedang panjang. Ya, senjata tersebut cukup membuat kita kebingungan juga sih dengan apa maksud dari Oda Sensei dengan membuat sarung pedangnya harus panjang. Apakah cuma buat nipu kita sebagai pembaca atau ada maksud lain di baliknya? Terus itu boleh disebut pedang atau pisau dapur dah? Malah bingung aku ngerasa kayak keusilannya Oda Sensei. Next saja dah, ke momen yang pastinya ditunggu-tunggu dan jadi perbincangan di kalangan fans One Piece saat ini adalah fakta kalau Wushu ternyata anggota dari CP9 yang dulunya ditugaskan untuk mengawal buah Gomu Gomu no Mi di kapal pemerintahan dunia. Sayangnya misi pengawalan tersebut harus gagal sehingga Wushu harus menerima hukuman yaitu dipenjara di Impel Down. Ya, yang membuat menarik dari fakta ini adalah cara Oda Sensei menghubungkan chapter 1017 dengan chapter 1 di mana buah Gomu Gomu no Mi diperlihatkan dimakan oleh Our Bakasencho Monkey D. Luffy ketika masih berusia 7 tahun. Belum lagi di chapter 1 juga dijelasin kalau buah Gomu Gomu no Mi didapatkan oleh Shanks dari musuhnya. Nah, hal tersebut kayaknya yang bakal membuat banyak orang berteori tentang dari siapa Shanks mengambil buah Gomu Gomu no Mi tersebut. Apakah Shanks langsung mendapatkannya dari kapal yang dijaga oleh Wushu atau Shanks mendapatkan buah tersebut dari bajak laut lain yang mengambil dari kapal pemerintahan dunia? Yang membuat bingung jika Shanks mengambil buah iblis tersebut dari kelompok bajak laut lain atau kelompok lain selain bajak laut adalah seberapa kuat orang yang bisa mengalahkan Wushu yang disebut-sebut sebagai orang yang bisa menyaingi si jenius Rob Lucci. Lalu sempat muncul juga pertanyaan, kalau buah iblis Gomu Gomu no Mi memang sepenting itu bagi pemerintahan dunia, mengapa Wushu yang dari CP9 yang disuruh menjaga kapal tersebut? Apakah pada masa tersebut belum ada CP0 atau kenapa tidak menyuruh Admiral Angkatan Laut untuk mengawal kapal sepenting itu? Apakah ada kemungkinan kalau Admiral Angkatan Laut tidak boleh diberitahu informasi sepenting itu oleh pemerintahan dunia sehingga mereka memutuskan menggunakan agen rahasia? Wah, sangat banyak memang kemungkinan yang bisa terjadi karena fakta yang masih ada masihlah sangat sedikit. Terus belum lagi banyak orang pasti menghubungkan momen ini dengan kemunculan Shanks yang pernah ketemu sama Gorosei. Dan pasti ada yang beranggapan kalau Shanks bermuka dua dan menjadi kaki tangan pemerintahan dunia. Well, kalau misalnya sendiri sih mikirnya bukan berarti Shanks pernah bertemu dengan Gorosei berarti dia ada di pihak Gorosei ya. Meskipun gak menutup kemungkinan kalau harapan bisa saja terjadi, tapi di hati kecil pengennya hal itu jangan sampai terjadi sih. But this is One Piece bro, semua hal memang bisa terjadi karena Oda Sensei selalu bisa memberikan kejutan yang di luar nalar. Namun kalau kita lihat selama ini di serial One Piece ada sebuah pola tentang bagaimana Shanks yang selalu diperlihatkan memiliki peran menjadi penengah. Setiap kali ditampilkan di momen-momen penting, contohnya kedatangan Shanks ke kapal bajak laut Shirohige untuk menyegah Ace ngejar Kurohige karena menurutnya Kurohige adalah orang yang sangat berbahaya. Terus Shanks juga nyegah Kaido datang ke Marineford. Belum lagi Shanks juga yang nengahin perang besar antara bajak laut Shirohige dengan kekuatan penuh angkatan laut. Jadi ada juga kemungkinan kalau kedatangan Shanks saat bertemu dengan Gorosei berhubungan dengan sesuatu yang niatnya adalah menengahi suatu masalah. Tapi entahlah deng, karena ini hanyalah obrolan pribadi Mr. K. Terakhir ada sedikit fakta tentang alasan Luffy makan buah Gomu Gomu no Mi yang pernah dijelasin oleh Oda Sensei di SBS volume 65. Menurut Oda Sensei, dia sengaja membuat Luffy makan buah tersebut meskipun banyak kemampuan lain yang lebih keren dan lebih kuat. Karena dari ucapan beliau seperti ini, aku memang sengaja memilih kemampuan yang paling konyol sehingga selalu terbuka kesempatan buat bikin momen bercanda dimanapun. Tidak seperti kalau karakter utamanya langsung kuat dan keren, aku rasa aku gak bakal bisa bertahan sampai selama ini. Ya, komik seperti itulah yang ingin aku gambar. Meski jawaban tersebut adalah jawaban simpel dari Oda Sensei tentang alasan mengapa Luffy memiliki kekuatan karet, tapi sedikit memberikan kita gambaran kalau Oda Sensei memang ingin membuat sebuah manga yang memiliki sedikit komedi, juga memiliki celah untuk karakter utamanya berkembang. Ya, memang gak ada sedikit pun disinggung kalau ada alasan spesial yang membuat Luffy makan buah tersebut. Tapi memang gak menutup kemungkinan kalau buah tersebutlah yang nantinya membuat Luffy semakin berkembang dan hal itu berhubungan dengan awakeningnya yang akan Mr. K bahas di konten Essence. Maaf, 3N maksudnya. So, segitu aja buat konten kali ini. Tunggu saja 3 konten 3N rilis kalau inget dan mood ge. See you again next time. Dan wait. No breaks next week. Kayaknya. Adios ya karamelos. Stay safe everyone. Salam anime.